Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, Kewarganegaraan, akan menjelaskan tentang peran hukum dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, kaya budaya, dan memiliki posisi strategis di dunia. Tapi, di balik semua itu, ada berbagai ancaman yang bisa datang kapan saja, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana negara kita menjaga keamanan dan kedaulatannya? Jawabannya tidak hanya pada kekuatan militer ataupun polisi, tetapi pada satu hal yang menjadi pondasi, yaitu hukum. Video ini akan membahas bagaimana hukum menjadi pilar utama pertahanan dan keamanan nasional, serta bagaimana hukum melindungi negara dari ancaman modern yang semakin kompleks. Dalam sistem negara Indonesia, hukum bukanlah kumpulan aturan, melainkan hukum adalah pedoman, penuntun, sekaligus batasan yang memastikan setiap tindakan pertahanan tetap sesuai dengan nilai demokrasi dan juga hak asasi manusia. UUD 1945, terutama pada pasal 30, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan. Artinya, TNI, Polri, dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjaga negara. Pertahanan bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab bersama. Dalam video ini, kita akan menjawab 3 hal penting. Pertama, bagaimana hubungan antara hukum dan pertahanan keamanan di Indonesia? Kedua, apa saja regulasi hukum yang mengatur pertahanan dan keamanan nasional? Dan ketiga, bagaimana hukum berperan menghadapi berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer. Nah, hukum sebagai dasar pertahanan, yang mana sebuah negara tidak bisa menggunakan kekuatan militer atau keamanan tanpa dasar hukum yang jelas. Karena tanpa hukum, tindakan pertahanan bisa berubah menjadi tindakan represif. Karena itu, hukum memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai legitimasi yang memberi dasar sah bagi TNI dan Polri untuk bertindak, lalu sebagai pembatas kekuasaan agar penggunaan kekuatan negara tidak melanggar HAM, dan yang ketiga sebagai penjaga demokrasi, yang mana memastikan setiap tindakan pertahanan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, melalui undang-undang seperti UU Pertahanan Negara, UU TNI, dan UU Polri, negara diikat untuk bertindak adil, profesional, dan terukur. Selanjutnya mengenai regulasi hukum pertahanan dan keamanan. Beberapa regulasi menjadi pilar penting dalam sistem pertahanan Indonesia. Yang mana pertama, UUD 1945 pasal 30 yang menegaskan pertahanan sebagai kewajiban seluruh warga negara. Kedua, UU nomor 3 tahun 2002 yang mengatur sistem pertahanan semesta yang kombinasi antara TNI, Polri, dan juga rakyat. Yang ketiga, UU nomor 34 tahun 2004 yang menetapkan tugas utama TNI menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI. Dan yang keempat, UU nomor 2 tahun 2002 yang mengatur Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi inilah kerangka hukum yang membuat pertahanan Indonesia bukan hanya kuat, tetapi juga terstruktur. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai jenis ancaman, yaitu militer dan juga non-militer.
Untuk ancaman militer adalah ancaman yang melibatkan kekuasaan bersenjata, agresi, atau infiltrasi dari luar negeri. Dalam menghadapi ancaman seperti ini, hukum mengatur bagaimana TNI bertindak, kapan mobilisasi dilakukan, dan bagaimana penggunaan kekuatan harus tetap sejalan dengan konstitusi. Kemudian ancaman non-militer, yang mana namun di era modern ini ancaman terbesar justru dari arah lain, yaitu ancaman non-militer. Termasuk di dalamnya adalah terorisme, kejahatan cyber, narkotika, radikalisme, maupun konflik sosial. Yang mana contoh terorisme dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa. Karena itu, penanganannya menggunakan langkah-langkah yang luar biasa sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selanjutnya, kejahatan cyber diatur melalui UU ITE untuk melindungi infrastruktur digital dan data negara. Yang mana ancaman narkotika juga ditangani dengan UU Narkotika karena efeknya dapat menghancurkan ketahanan sosial dan juga bangsa. Sementara itu, konflik sosial diatur melalui UU Penanganan Konflik Sosial yang menekankan pencegahan, mediasi, dan juga pemulihan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan peran hukum dalam menghadapi ancaman. Nah, lalu bagaimana hukum bekerja menghadapi semua bentuk ancaman tersebut? Pertama, hukum memberi legitimasi bagi negara untuk menggunakan kekuatan ketika diperlukan. Kedua, hukum mengatur penanganan ancaman non-militer, mulai dari cyber, narkotika, hingga radikalisme. Lalu ketiga, hukum mengatur koordinasi antara lembaga seperti TNI, Polri, BIN, BNPT, dan juga BNN agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Lalu keempat, hukum berfungsi sebagai pencegahan melalui aturan tentang deteksi dini, perlindungan data, dan juga bela negara. Dan yang terpenting adalah hukum menyeimbangkan antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, keamanan negara tetap terjaga tanpa mengorbankan hak warga. Jadi dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa hukum adalah pondasi utama pertahanan dan keamanan nasional. Hukum juga membuat sistem pertahanan berjalan teratur, profesional, dan juga demokratis. Dan hukum memungkinkan negara dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Untuk memperkuat sistem nasional ke depan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Menurut kami, yang pertama, pemerintah perlu memperbarui regulasi hukum agar mampu menghadapi ancaman modern seperti serangan cyber dan kejahatan digital. Yang kedua, masyarakat harus meninggalkan kesadaran hukum, disiplin, dan berpartisipasi aktif dalam bela negara. Dan yang ketiga, TNI dan Polri perlu terus memperkuat koordinasi berdasarkan hukum agar tidak ada terjadinya tumpang tindih kewenangan yang dapat melemahkan penanganan ancaman. Jadi pertahanan yang kuat itu bukan hanya soal senjata ataupun jumlah pasukan, tetapi tentang bagaimana hukum bekerja, mengatur, membatasi, dan melindungi setiap langkah yang diambil oleh negara dan juga masyarakatnya.
Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang perannya hukum dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Terima kasih, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.